Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kita akan belajar Al-Quran Hadis kelas 5. Pembahasan tentang hukum bacaan mem mati. Nah, hukum bacaan mem mati bercerita tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah dan tata cara membaca Al-Quran. Bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan jelas. Di antara pembahasan ilmu tajwid seperti mengetahui tempat keluarnya huruf, sifat-sifat huruf, termasuk sifat apakah yang terdapat pada huruf tersebut, atau hukum dari bacaan huruf seperti hukum mim mati, hukum nun mati, hukum tanwin, hukum alif lam, dan banyak lagi hukum-hukum yang lainnya. Kenapa kita harus belajar ilmu tajwid serta belajar tentang hukum-hukum tersebut? Bertujuan agar ketika kita membaca Al-Quran, kita senantiasa terjaga dan terpelihara dari segala macam bentuk kesalahan, kekeliruan, sehingga apabila kita tersalah maka akan berakibat fatal pada perubahan makna. Nah, itulah yang kita jaga sehingga kita terhindar dari perubahan makna. Kita akan mempelajari pada kesempatan ini yakni hukum mim mati atau mim sukun. Apabila mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah, maka ada cara membacanya sesuai dengan ilmu tajwid. Nah, mari kita pelajari cara membaca hukum mim mati atau mim sukun jika bertemu huruf hijaiyah sesuai dengan uraian yang akan datang. Namun sebelumnya, tirukan terlebih dahulu ungkapan berikut ini yang Bapak buat dalam satu ungkapan. Nah, ungkapannya seperti ini, tirukan dengan nada dan cara Bapak membacanya. Hukum mim mati dibagi 3, izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi. Izhar syafawi ialah mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ikhfa syafawi ialah mim mati bertemu huruf ba. Idgham mimi ialah mim mati bertemu huruf mim. Coba Bapak ulangi lagi. Hukum mim mati dibagi 3, izhar syafawi, ikhfa syafawi, idgham mimi. Izhar syafawi ialah mim mati bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Ikhfa syafawi ialah mim mati bertemu huruf ba. Idgham mimi ialah mim mati bertemu huruf mim. Nah, kalian buatkan video hafalannya. Ini merupakan salah satu tugas dari Bapak ya, menirukan dan menghafalkan ungkapan yang telah Bapak sebutkan tadi. Nah, sekarang dan dibuatkan videonya kemudian kirim ke Bapak. Dan kalian harus hafal karena ini sangat bermanfaat untuk mengingat tentang hukum bacaan mim mati. Nah, pada pembahasan pertama kita akan membahas tentang idgham mutamatsilain. Kalau di buku kita perhatikan hukum idgham mutamatsilain. Hukum idgham mutamatsilain itu terjadi apabila mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf mim hidup. Maka mim mati dimasukkan ke huruf mim berikutnya, yakni mim sukun tersebut, mim mati tersebut masuk kepada huruf mim yang hidup. Cara membacanya harus disertai dengan dengung. Dengung ialah suara yang berdengung atau seperti suara bunyi kumbang atau lain sebagainya. Intinya dia harus berdengung. Nama lain dari idgham mutamatsilain bisa disebut juga dengan idgham mimi atau nama lainnya idgham misli. Apabila nanti di tempat lain kalian belajar tentang idgham mimi atau idgham misli, itu adalah idgham mutamatsilain. Dia memiliki nama-nama yang berbeda. Adapun contoh bacaan idgham mutamatsilain ialah pada kisah surah Al-Quraisy. Coba perhatikan pada contoh pertama, pada kalimat at'amahum min ju'. At'amahum min ju'. Ada huruf mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim, maka biasanya diberi tanda dengan tanda tasdid seperti ini. Nah, seperti yang Bapak lingkarin, itu adalah hukum mim sukun yang berjumpa dengan huruf mim atau mim mati berjumpa dengan huruf mim.
Pada contoh lain seperti dalam surat Al-Quraisy, wa amanahum min khauf, harus ada bunyi dengungnya. Wa amanahum min khauf, ya, harus disertai bunyi dengung. Contoh lain pada surat Al-Humazah, innaha alaihim muqsadah, alaihim muqsadah. Nah, hukum mim sukunnya bertemu dengan mim, maka harus didengungkan. Nah, kalian coba kerjakan pada halaman 33. Di situ ada satu surah yang disusun sebanyak 10 surah, 33 dan 34, kemudian disediakan kolomnya. Kalian lingkarin atau berikan tanda dengan stabilo pada hukum mim sukun berjumpa dengan huruf mim. Mim mati bertemu dengan huruf mim sebagai media latihan. Kemudian tulis pada kolom tersebut serta berikan keterangan. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba. Ya. Yang pertama tadi idgham mimi atau idgham mutamatsilain. Yang kedua ikhfa syafawi. Ya, ikhfa syafawi terjadi apabila mim mati bertemu dengan huruf ba, maka mim mati dimasukkan ke huruf ba-nya. Cara membacanya pun harus disertai dengung. Contohnya pada surah Al-Fil, tarmihim bihijaratim. Nah, ini yang Bapak lingkari huruf mimnya. Kemudian sesudah huruf mim sukun atau mim mati ada huruf ba, maka dia harus dibaca dengung. Tarmihim bihija, dan bunyi mim masuk kepada huruf ba. Tarmihim bihijaratim. Pada contoh lain surat An-Nahl, ajarahum bi ahsani, ajarahum bi ahsani. Pada contoh yang lain pada surah Yasin, mislahum bala, ya, mislahum bala. Nah, contoh lain, ma amantum bih, ma amantum bih. Ya, sudah huruf mim ada huruf ba, maka dia disebut dengan ikhfa syafawi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hukum mim yang terakhir, yang ketiga, yakni izhar syafawi. Izhar artinya jelas, syafawi itu bibir, ya. Kalau ada syafawinya berarti itu huruf bibir namanya. Dia terjadi apabila mim mati bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Ingat hafalan yang Bapak contohkan pada ungkapan pertama, izhar syafawi ialah mim mati bertemu selain huruf mim dan ba. Nah, pokoknya apabila ada mim mati yang bertemu dengan selain huruf mim dan selain huruf ba, maka dia disebut dengan izhar syafawi. Dan dia tidak boleh dibaca dengung, harus dibaca jelas huruf mimnya. Ya, seperti contohnya alam tarakai, alam tarakai, dia tidak ditekan dan tidak dibaca lama, dan dia harus dibaca jelas bunyi mimnya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka, alam tara kaifa. Pada contoh lain, alaihim tayran, alaihim tayran. Nah, ini ya. Contoh lain, an salatihim sahun, an salatihim sahun, ya. Mim mati bertemu dengan sin. Nah, demikian pelajaran tentang hukum mim mati. Kemudian sebagai sarana latihan dan tugas, silahkan dikerjakan pada halaman 36 dan 37 pada buku L. Cari hukum mim mati berjumpa dengan huruf apa, kemudian sebutkan hukumnya. Ya, ditulis pada kolom yang telah disediakan pada buku LKS-nya. Demikian pelajaran kita kali ini. Pelajaran ini harus kita terapkan
dalam membaca Al-Quran agar bacaan kita sesuai dengan kaidah ilmu tajwid dan terhindar dari segala macam kesalahan. Semoga bermanfaat dan kita akan membahas lagi pada materi yang akan datang pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.